Assalamualaikum teman-teman, balik lagi ke channel kita Ayi Ahmad. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Makasih. 9 tips agar bayi tidak begadang. Hai teman-teman semua, di video kali ini aku akan kasih tahu tips agar bayi gak begadang. Jadi dia tahu kapan waktunya buat tidur dan kapan waktunya buat main. Check it out. Yang pertama, ajari bayi sejak dalam kandungan. Jadi waktu aku hamil Omi, anak pertama aku, itu dari dalam kandungan aku udah ngebiasain buat tidur, misalnya tidur siang sama malam. Terus malamnya itu juga nggak begadang. Jadi buat bumil-bumil nih, usahain jangan begadang. Terus kalau udah lahir, dede bayinya diajak ngobrol juga, dikasih tahu, diajarin kalau ini siang nak, ini malam nak. Jadi dia tahu kapan waktunya buat beraktivitas, kapan waktunya buat tidur. Karena jangan kalian kira bayi itu nggak ngerti loh kalau kita ajak ngobrol, dia tahu. Dan walaupun dia nggak bisa ngomong, tapi dia pasti dengar apa yang dibilang sama bundanya. Tips yang kedua, kenali tanda bayi kalau sudah mengantuk. Kalau anak ini biasanya kalau udah ngantuk dia kucek-kucek matanya, terus mata di bawah matanya ini pasti merah, terus suka garuk-garuk pokoknya nggak nyaman. Kalau dia udah gitu biasanya udah langsung aku ajak ke kamar, terus aku nenenin, udah deh tidur. Atau kalau misalnya dia belum ngantuk tapi udah jam 8 atau jam 9 malam, itu biasanya aku ajak ke kamar, terus aku ganti popoknya, aku bersihin, aku lap-lap pakai tisu basah biasanya. Terus aku kasih minyak telon, aku bedakin kayak udah mandi lah. Nah, kalau dia udah seger, terus digantiin semuanya, pakaiin baju tidur, lampunya biasanya aku redupin. Kalau udah redup, dia tahu kan, oh ini malam, udah langsung aku nenenin tidur, dikasih tahu nah ini udah malam, waktunya kita tidur. Kayak gitu sih kalau dia masih kelihatan belum ngantuk dan masih pengen main. Jadi ada bayi anak aku ini kalau malam itu nggak pernah sampai lebih dari jam 9 malam dia tidur, paling lambat jam 9 malam. Dan bangunnya pasti jam 5 subuh atau jam 6, kadang kesiangan, paling siang itu jam setengah 7. Jadi usahain jangan ganti popok atau diaper setengah malam pas dia lagi nyenyak-nyenyaknya tidur. Jadi usahain kalau bisa sih pakai diaper saja ya, biar nggak ribet, karena bayi itu kan suka sering pipis tuh. Kalau dia udah pipis itu biasanya nggak nyaman kalau basah. Jadi kalau misal dia pakai popok biasa itu pasti cepet basah dan dia nggak nyenyak tidurnya. Kalau dia pakai diapers kan nyerap tuh, insya Allah dia bakal nyaman dan akan tetap kering terus. Tips yang ketiga, pastikan suasana kamar tenang dan lampu diredupkan. Biasanya kita pakai lampu tidur yang biasa, yang warm gitu, atau bisa juga pakai lampu kayak lampu proyektor ya. Pokoknya yang lebih redup daripada lampu biasa, karena biasanya kalau lampu redup itu kita sendiri, jangankan dede bayinya, kita aja ngantuk gitu. Tips yang keempat, pastikan perut bayi kenyang sebelum dia tidur. Jadi biasanya aku nenenin dede bayinya sampai dia ngelepas sendiri nenennya, terus pasti dia langsung tidur. Kebetulan anak aku itu nyenyak banget sampai pagi. Kadang PD aku udah keras, jadi terpaksa deh aku bangunin. Itu pun aku bangunin, aku sodorin neneknya ke dia, dia dia ngenyot, tapi tetap tidur. Saking pulesnya dia tidur. Alhamdulillah sih, aku dari awal dia lahir itu nggak pernah yang namanya begadang. Dia udah
pinter banget ya Kak, karena emang udah aku biasain dari pas aku lagi hamil, nggak pernah begadang. Tips yang kelima yaitu membedong atau menyelimuti bayi. Kalau aku sih dari bayinya umur 2 bulan 2 minggu, di bawah 2 minggu itu selalu aku bedong, karena biasanya bayi itu kan kalau dibedong dia ngerasa kayak dipeluk terus kayak anget gitu. Tapi di atas 2 minggu itu paling aku selimutin aja. Sekarang aja udah aku selimutin doang. Suhu kamar usahain jangan terlalu panas dan jangan terlalu dingin ya. Kalau aku sih biasanya suhunya 28 derajat Celcius, karena kamar aku kecil, 28 aja udah dingin. Terus kalau suhunya atau cuaca lagi panas, itu hindari membedong atau menyelimuti bayi. Kenapa? Karena dia makin kepanasan pastinya. Kalau bisa dipakein baju kutung aja nggak apa-apa. Pokoknya bikin bayinya senyaman mungkin lah biar dia nyenyak tidurnya. Tips yang keenam, pasang murotal atau musik klasik. Kalau aku sih, anak aku biasanya aku pasangin speaker murotal, sekalian buat ngelatih otak dia, biar nanti kalau belajar ngaji dia cepet lancarnya baca Quran. Kalau bisa sih mau jadi hafizoh nantinya, amin, doain ya teman-teman. Terus boleh juga kalau kalian mau pakai musik klasik. Jadi pokoknya anak-anak itu, bayi-bayi itu akan lebih nyaman, akan lebih tenang kalau dengerin murotal atau musik yang menyejukkan, menenangkan kayak gitu. Jangankan dari bayi, kita pun pasti ngerasa nyaman, tenang kalau misalnya dengerin kayak gitu. Tips yang ketujuh itu dengerin white noise. Jadi white noise itu adalah kombinasi suara-suara yang bisa ngebantu atau menutupi suara yang ngeganggu. Jadi kita itu biasanya pakai suara pantai, kayak gemuruh-gemuruh angin, gemericik air laut, terus pakai suara kayak di hutan, kayak ada suara jangkrik gitu. Nanti aku kasih tahu ya contohnya, di HP itu ada biasanya. Oke teman-teman, ini aku mau kasih tahu ke kalian white noise yang ada di HP aku. Nih, biasanya itu di jam ya. Nih, di jam. Terus ada di timer. Di sini di bawah ini ada banyak pilihan, ada hutan, malam musim panas, ada juga pantai, hujan musim panas, api kompor. Aku biasanya pakai pantai nih bunyinya. Ini total jam sama menit suara ini ya. Tuh enak banget kan, udah kayak di pantai buat beneran. Ini malam musim panas, kayak suara jangkrik, serasa berkemah. Terus hutan, hujan musim panas. Nah kalau hujan musim panas ini kayaknya bikin pengen tidur aja. Terus api kompor. Terserah kalian mau pakai yang mana. Kalau aku sih biasanya pantai, kalau nggak hutan. Nah, oke, mungkin itu aja. Tips yang ke-8, beri teman tidur. Biasanya kalau dede bayi aku itu pakai guling atau boneka, ditaruh aja di sebelah dia atau dipeluk sama dia, insya Allah dia nggak kagetan. Tapi ada juga yang biasa pakai empeng ya, usahain. Tapi kalau misalnya dede bayinya udah ngempeng, pas dia udah nyenyak, dia udah pulas, empengnya dilepas. Itu sih. Kalau anak aku dari umur 1 bulan, sebelum 1 bulan itu udah aku kasih empeng. Tapi pas dia udah umur 2 bulan, dia nggak mau lagi ngempeng.
dia nggak malah didorong-dorong sama dia tahu mana yang empeng, mana yang bukan. Jadi kalau dede bayi kalian moms di rumah yang mudah kagetan, itu usahain dia ada teman tidurnya. Tips yang ke-9, tips yang terakhir, kalau misalnya dede bayinya nggak mau ditaruh di tempat tidur, dinenenin terus tidur, maunya digendong, ya nggak apa-apa, usahain digendong, atau diayun-ayun sedikit gitu, atau dinyanyi-nyanyiin. Kalau dede bayi, kalau aku sih, anak aku biasanya kalau siang kan dia agak susah tidur ya, kalau malam ya. Kalau siang itu biasanya sebelum dia tidur siang itu aku tepuk-tepuk atau aku nyanyiin. Biasanya aku nyanyiin salatullah salamullah. Pokoknya kalau aku baru aja mulai lagu itu pasti dia udah mulai kir-kir gitu, udah mulai ngantuk. Dia tahu, oh ini lagu tidur nih katanya. Jadi aku biasain sholawat, bukan Nina Bobo ya. Oke, itu tadi ke-9 tips dari aku buat moms di rumah yang mungkin agak susah buat nidurin anak. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Yeay!